Banyak orang-orang Kristen itu yang hanya sekedar bergereja. Gereja itu hanya sekedar kumpulan sosial, Pak. Hanya sekedar kita ketemu, say hello, ya lu orang Kristen, gua orang Kristen. Kita jumpa bersama-sama, shalom. Ya udah, gua ada teman orang Kristen yang lain. Banyak orang hanya mengerti satu dimensi di dalam kehidupan. Padahal di dalam kehidupan itu sendiri bukan hanya sesempit itu. Ruang untuk kita bergerak. Ruang untuk umat Tuhan itu berkarya di dunia ini. Saudara, kalau Anda belajar tentang dunia drama, saudara akan tahu bahwa ada dua macam panggung di situ. Ada panggung bawah, lalu ada panggung di atas. Panggung di bawah itu adalah tempat di mana para pemain drama mementaskan drama atau sandiwara tersebut yang sudah disetting, sudah diatur dari awal babak 1, babak 2 sampai babak terakhir, entah hasilnya tragis atau hasilnya happy ending. Itu sudah by design. Siapa yang desain adalah di panggung atas, panggung yang tidak terlihat. Jadi disitulah semua cerita-cerita itu bermula. Kalau kita ingin merubah apa yang terjadi di panggung bawah, jangan rubah di panggung bawahnya, rubah di panggung atas yang tidak terlihat itu. Berperang di sana, bukan di sini. Sebagaimana drama, begitu juga film. Kalau Anda lihat film, apa yang sudah ditayangkan, itu sudah didesain, sudah terjadi demikian. Tapi behind the scene, saudara, disitulah sebenarnya pergumulan sesungguhnya. Jadi ketika sutradara, produser, bersama para pemain yang akan memainkan peran itu, mereka berkumpul bersama-sama, kalau begini, nanti bagaimana? Kalau nanti jagoannya mati, bagaimana? Oh, saya nggak setuju, harusnya begini nih. Kalau nanti Iron Man-nya nggak mati, gimana? Oh, nggak, harus dimatikan tuh di Avenger yang terakhir. Semuanya ada di situ. Dunia itu seperti itu. Ada dunia panggung bawah, tempat di mana kita hidup, tempat di mana manusia hidup secara fisikal. Ada dunia yang bukan dunia fisikal, yaitu dunia spiritual. Itu panggung atas yang tidak terlihat dengan mata jasmani. Tetapi, saudara, apa yang terjadi di panggung bawah kehidupan manusia ini, itu merupakan produk dari sesuatu pertempuran yang ada di udara itu. Banyak orang-orang Kristen itu yang hanya sekedar bergereja. Gereja itu hanya sekedar kumpulan sosial, Pak. Hanya sekedar kita ketemu, say hello, ya lu orang Kristen, gua orang Kristen. Kita jumpa bersama-sama, shalom. Ya udah, gua ada teman orang Kristen yang lain. Tempat kita bersosial gitu loh. Enggak, kekristenan bukan kumpulan sosial. Kekristenan bukan hanya sekedar komunitas. Kekristenan itu adalah murid-murid yang datang pada Tuhan yang diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kekristenan itu adalah Kisah 1 ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi. Itu kekristenan tuh. Kekristenan adalah dia bisa cerdas. Dia paham bagaimana membawa hal yang spiritual. Dia menarik hal yang spiritual masuk ke dunia fisik. Itu kekristenan. Kekristenan bukan hanya orang-orang baik yang ketemu di gereja, yang secara moral baik, baca Alkitab, ya lakukan doa Bapa kami, lalu dia pulang, lalu dia berjuang secara duniawi gitu. Anda dan saya itu orang paling apes kalau kayak begitu, Pak. Padahal Anda punya potensi, saya punya potensi untuk memakai senjata yang diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi. Malah kita memakai senjata dunia. Kita berperang kayak orang dunia berperang gitu loh. Kita lagi berperang, lagi berjuang di dunia ini. Tapi saya mau ingatkan saudara, firman Tuhan ada jawaban di situ. Bahwa dalam peperangan kita di dunia, di panggung bawah ini, dengar baik-baik, segala sesuatu ditentukan di atas. Tidakkah kita tahu ada firman Tuhan berkata demikian, bahwa datanglah kerajaanmu dan terjadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, Pak. Kita harus mendoakan itu, mendoakan agar kehendak Tuhan di kerajaan itu bisa datang ke dunia dan terjadi kehendaknya di sini. Kalau bukan kehendak Tuhan yang jadi, ada kehendak yang lain yang terjadi di sini gitu. Anda ingat Ayub kan? Apa yang terjadi pada Ayub coba? Penderitaan kan selama 42 pasal. Dia menderita di situ. Saudara mungkin lihat kudisnya Ayub. Anda lihat bangkrutnya Ayub. Anda lihat pergumulan Ayub di panggung bawah, ya kan? Tapi berapa banyak dari Anda yang ngerti bahwa panggung bawah hidup Ayub itu ada panggung atasnya tuh.
Ada dialog besar di situ tuh yang menentukan nasib Ayub di kemudian hari. Ada satu oknum datang ke kerajaan sorga dan berkata, lihat orangmu Ayub itu, dia beribadah mencari engkau karena dia diberkati. Coba engkau cabut itu, pagar perlindungan itu, ambil berkat itu, izinkan aku ambil berkat itu. Apa dia tetap setia ikut engkau? Sulit itu panggung atas kan kayak begitu tuh. Saudara, jangan terlalu sederhana melihat hidup ini. Hanya melihat dari apa yang Anda makan, dari apa yang Anda minum. Alkitab berkata manusia hidup tidak dari itu saja. Anda hidupmu itu bukan dari fisik, dari apa yang Anda makan secara fisik, dari roti fisikmu. Kita kadang-kadang terlalu lama diabaikan, terlalu lama digoda, terlalu lama dipengaruhi, terlalu lama berada di dalam pemikiran-pemikiran duniawi ini, sehingga kita berpikir gua hidup dari apa yang gua makan dong, dari pekerjaan tangan gua. Itu hidup gua dari situ. Padahal firman Tuhan berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dengar baik-baik umat Tuhan. Hari-hari ini engkau sadar kembali. Mari datang pada Tuhan, sadar kembali bahwa peperanganmu, kalau engkau ingin menang dalam peperanganmu, engkau harus mempergunakan senjata, kuasa dari tempat yang maha tinggi. Masalahnya kita ini, ketika ada masalah di dunia fisik, kita nangis-nangisnya di dunia fisik. Kita coba cari jalan keluar secara fisikal. Kita coba menutup masalah fisik dengan jawaban fisik yang lain. Saya mau bilang begini, ada masalah di panggung bawah, tapi tenang aja. Saudara sudah punya akses di panggung atas. Ada Kristus dalam kita yang bisa merubah sesuatu di panggung atas, Pak. Nggak usah takut makanya. Nah, cuma pertanyaannya, apakah kita mau naik sampai ke sana atau tidak? Harusnya yang paling pantas ngomong, ada tangan yang tidak terlihat yang nolong saya. Ada keterpurukan dalam rumah tangga, ada keterpurukan dalam bisnis usaha masa depan saya. Ada tangan yang tidak terlihat yang ngangkat saya naik ke atas. Harusnya itu kita. Harusnya itu saudara, harusnya itu umat-umat Kristen yang tampil di depan, yang ngomong tentang spiritual, saudara. Kita lah yang jadi pembuka jalan spiritual bagi umat-umat manusia di dunia ini sebenarnya. Harusnya itu kita gitu loh. Oke. Kita hidup di dunia, ada peperangan dunia kita. Kondisi pandemi lebih memberatkan lagi peperangan kita kan. Dalam dunia usaha dan macam-macam. Anda kalau ingin selesai di situ, ingin melihat jawaban di peperangan fisik, saudara harus naik ke level yang berikutnya. Karena level berikutnya akan menentukan menang atau tidak Anda di level fisik itu. Ayub waktu dia jumpa dengan Tuhan dia bilang, aku memandang engkau. Apa yang terjadi? Pemulihan fisiknya. Fisikalnya dipulihkan berdasarkan perjumpaan spiritual. Dengar baik-baik saudara-saudara. Fisikalmu ditentukan dari perjumpaan spiritualmu dengan Tuhan. Hari-hari ini orang berpikir jangankan dengan Tuhan, dengan agama aja malas. Dengan baca firman aja malas. Bagaimana saudara bisa ketemu empunya firman, baca Alkitab aja malas. Bagaimana kita bisa berperilaku berjumpa dengan Tuhan tuh? Kalau sepanjang 42 pasal kita malas diskusi tentang agama. Ayub sebelum dia sampai berjumpa Tuhan, 42 pasal diskusinya apa sih? Diskusinya agama loh. Duduk yang dibahas agama. Nah, suruh bayangin, Anda bekerja tapi bahasan Anda tentang firman Tuhan keren banget. Hari ini orang Kristen bahas firman Tuhan cuma hari Minggu doang. Coba Anda lihat hidup Anda. Apakah Anda ngomong firman pas hari Minggu doang? Hari Senin sampai hari Sabtu Anda ngomong apa? Diskusimu apa sih sebenarnya? Jadi mari kita rubah yuk perilaku kita. Hidup di dunia, tapi mulai berdiskusi hal-hal yang surgawi. Bekerja di dunia, tapi mulai mencari jawaban di hal yang spiritual. Melayani orang-orang, berbisnis, apapun itu yang Anda lakukan, ditentukan dari perjumpaanmu dengan Kristus.